Kasus penggerebekan Sekretariat Ormas Batalion 120 di Makassar semakin menghebohkan. Pasalnya ada seorang perwira polisi yang dicopot, yakni Ibtu Faizal, yang menjabat sebagai Kepala Unit Reskrim Polsek Tallo. Ibtu Faizal sendiri diketahui terlibat dalam penggerebekan markas Ormas yang diinisiasi Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto dan Kapolrestabes Makassar Kombes Budi Haryanto itu. Dalam penggerebekan tersebut ada 48 pemuda yang diamankan polisi. Bukan hanya itu, puluhan senjata tajam dan senjata api rakitan juga ditemukan di dalam sekretariat tersebut. Ibtu Faizal yang dicopot pasca penggerebekan itu membenarkan kalau dirinya sudah dicopot dari jabatan Kanit Reskrim Polsek Tallo. Dia mengaku mendapatkan informasi pencopotan itu dari Kapolsek. Sebelumnya, dirinya mendapatkan panggilan telepon dari Polrestabes. Ibtu Faizal diminta langsung oleh Kapolrestabes Makassar untuk melepaskan 48 orang tersebut paling lambat Minggu pagi kemarin. Bagaimana masyarakat yang bermasalah dengan hukum ketika para pihak bisa mencabut perkaranya, bisa berdamai di situ, kita bisa melakukan langkah atau dalam hal ini membantu masyarakat. Langkah restoratif justice ini dibenarkan oleh aturan. Namun faktanya adalah Kanit Serse ini tidak melakukan, dan ini sudah lama dikeluhkan oleh Kapolsek terhadap saya. Sehingga saya sudah berpikiran memang rencana mau mengganti yang bersangkutan. Dan puncaknya kemarin kejadian di hari Minggu dini hari. Harusnya Kanit Serse itu ketika menerima laporan, dia segera datang ke TKP untuk mengklarifikasi, untuk mengecek kebenaran peristiwa tersebut. Tapi faktanya dia tidak melakukan, sehingga apa? Berita ini jadi blunder, beredar kemana-mana dengan tidak benar. Maka dari itu, supaya berita ini bisa diluruskan sesuai dengan fakta, kami minta pengganti. Itu pun saran dari Kapolsek, mana yang kira-kira mampu untuk melaksanakan tugas dengan baik di Polsek Tallo. Makanya kami ganti. Penggantinya pun saya namanya juga tidak tahu, karena itu adalah usulan daripada Kapolsek. Jadi sekali lagi bahwa pergantian Kanit Reskrim ini karena ketidakprofesionalannya, ya, karena ketidak maksimalnya dia bekerja, bahkan menyelewengkan apa yang menjadi kebijakan pimpinan, yaitu tentang bagaimana polisi harus dekat dengan masyarakat. Salah satunya adalah mengedepankan Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2001 tentang restoratif justice. Penemuan itu sudah rutin dilakukan oleh Batalion 120 dalam hal merekrut anak-anak jalanan, anak-anak pelaku kriminal, direkrut, manusianya dibina, barang buktinya disuruh menyerahkan. Dari batalion tersebut itu diserahkan ke Polres, dan ini sering dilakukan, sudah rutin dilakukan. Tentang ditemukannya barang-barang tersebut, itu baru sore itu mereka mengumpulkan yang rencananya hari Senin hari ini akan diserahkan, namun sudah terlanjur ada patroli yang tidak ada koordinasi dengan kita sehingga dianggap itu suatu peristiwa pidana. Usai dapat kabar pencopotan dirinya, Ibtu Faizal mengaku diminta untuk datang ke Mapolres Makassar Senin hari ini 12 September 2022. Menurutnya, penangkapan itu dilakukan karena menjawab keresahan masyarakat, karena ia banyak mendapat kabar miring terkait kelompok Batalion 120 dari warga sekitar. Sebelumnya, 48 orang yang diamankan sudah dilepas. Kapolsek Tallo, Kompol Badol Lahi mengatakan pihaknya tidak menahan 48 orang yang diamankan ke Polsek Tallo tersebut. Alasannya, tidak ada satupun pemuda yang menguasai senjata tajam pada saat penggerebekan itu berlangsung. Kompol Badol Lahi menjelaskan 48 orang yang diamankan merupakan anak-anak yang sengaja dikumpulkan Batalion 120 untuk diberikan pembinaan. Sementara barang-barang yang ditemukan disebut merupakan hasil sitaan dari anak binaan untuk dimusnahkan. Hal itu juga disampaikan Koordinator Batalion 120 Izal dalam klarifikasinya Minggu 11 September 2022 kemarin. Kami dari Batalion 120 membenarkan hal tersebut bahwa itu berada di Sekretariat Batalion 120. Tapi yang harus kami luruskan bahwa sesungguhnya apa yang didapat semalam itu tidak ada satupun didapati dalam kepemilikan atau kepemilikan di dalam badan, penguasaan badan. Jadi tidak didapat dalam penguasaan badan.
Di mana dia didapatkan? Didapatkan di dalam gudang yang kami simpan di satu tempat di Sekretariat Batalion 120 ini. Nah, kemudian pasti muncul pertanyaan, ada apa kenapa Batalion 120 mengumpulkan barang tersebut? Ini yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa sesungguhnya ketika kami merekrut teman-teman pelaku kriminal jalanan, kami meminta kepada mereka untuk mengumpulkan benda tajam yang sering mereka pakai pada saat melakukan aksi kejahatan jalanan. Boleh dikonfirmasi langsung kepada pihak Polrestabes Makassar, dalam hal ini Bapak Kapolrestabes Makassar. Kami sangat rutin memberikan Polrestabes Makassar barang-barang bukti seperti itu. Nah, apa yang didapati itu adalah hasil dari permintaan kita kepada anak-anak yang kita lakukan proses pembinaan untuk dikumpulkan di Batalion 120, dan sesungguhnya rencananya di hari Senin kami agendakan untuk menyetor ke Polrestabes Makassar, entah itu dimusnahkan atau diapakan dan lain-lain, kami tidak tahu. Adapun 48 orang yang diamankan disebut tak ada yang ditahan. Kapolsek Talok mengatakan mereka tidak terbukti terlibat dalam aksi kejahatan maupun menguasai senjata tajam. Mereka diamankan polisi karena berada di lokasi saat penggerebekan berlangsung. Dari Makassar, Muhammad Ishak Agus, Herald Indonesia melaporkan.